Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alvina Damayanti. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Negeri Padang, Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi dengan NIM 19233014. Di video kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang materi retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi maupun badan. Objek dari retribusi jasa umum adalah pelayanannya, di mana pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi maupun badan. Retribusi jasa umum dibagi ke dalam 15 bagian. Yang pertama yaitu ada retribusi pelayanan kesehatan. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pungutan atas pelayanan kesehatan baik di puskesmas, balai pengobatan, RSU daerah ataupun tempat kesehatan lain yang sejenis, yang dimana tempat kesehatan itu dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah. Yang kedua yaitu ada retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan adalah pungutan atas pelayanan persampahan atau kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, yang meliputi dari pengambilan, pengangkutan, dan juga tempat pembuangannya, serta penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan sampah tersebut, baik sampah rumah tangga dan perdagangan. Di dalamnya tidak termaksud pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial. Yang ketiga yaitu ada retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil. Retribusi ini adalah pungutan atas pelayanan KTP, kartu keluarga, pelayanan KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, serta akta catatan sipil. Yang keempat yaitu ada retribusi pemakaman atau pengabuan mayat. Retribusi pemakaman dan pengabuan mayat adalah pungutan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan, penggalian, pengurungan, serta pembangunan atau pengabuan dan sewa tempat yang dimiliki atau dikelola oleh daerah. Selanjutnya yaitu yang keenam ada retribusi pelayanan pasar. Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional berupa pelayanan dan kios yang dikelola oleh daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Yang ketujuh yaitu ada retribusi pengujian kendaraan bermotor. Untuk retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diselenggarakan oleh daerah. Mungkin contohnya adalah ketika kita sedang membuat SIM atau SIM, surat izin mengemudi. Yang kesembilan yaitu ada retribusi penggantian biaya cetak peta. Retribusi ini adalah pungutan atas pemanfaatan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah. Yang ke-10 yaitu ada pelayanan penyediaan dan atau penyedotan kakus. Untuk retribusi ini adalah pungutan atas pelayanan penyedotan kakus yang dilakukan oleh daerah dan tidak termaksud yang dikelola oleh BUMD dan swasta. Yang ke-11 yaitu ada retribusi pengolah limbah cair. Retribusi ini adalah
pungutan atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan maupun industri yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, selanjutnya yaitu yang ke-12 ada retribusi pelayanan tera atau tera ulang. Retribusi ini adalah pungutan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur atau takar, timbang, dan perlengkapan, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan pelayanan diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu ada retribusi pelayanan pendidikan. Retribusi pelayanan pendidikan ini adalah pungutan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah. Yang ke-14 yaitu ada retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Retribusi ini adalah pungutan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. Yang terakhir yaitu ada retribusi pengendalian lalu lintas. Retribusi pengendalian lalu lintas ini adalah pungutan atas penggunaan ruas jalan, koridor, dan kawasan tertentu yang pastinya pada waktu dan tingkat kepadatan tertentu. Adapun subjek dari retribusi jasa umum ini subjek dari retribusi jasa umum ini adalah orang pribadi. Kalau objeknya adalah yang digunakan, sedangkan subjeknya itu yaitu adalah orang pribadi itu sendiri maupun badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu ada tarif. Tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dengan kemampuan masyarakat, ada aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya yang dimaksud adalah biaya yang meliputi operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Baik, selanjutnya saya akan membahas tadi kasus yaitu tentang retribusi pelayanan parkir yang pernah terjadi. Tempat parkir di alun-alun Purwokerto merupakan tempat parkir yang berada di tepi jalan, sehingga kegiatan parkir tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Salah satu kebijakan pemerintah daerah dalam perparkiran ini ialah dengan menetapkan tarif retribusi parkir. Akan tetapi, banyak petugas parkir yang memungut biaya retribusi parkir lebih dari tarif yang ditetapkan. Selanjutnya, selain itu juga karcis parkir juga tidak diberikan kepada pengguna jasa parkir tersebut, sehingga mayoritas pengguna jasa parkir kurang mengetahui tentang ketentuan parkir penggunaan ketentuan parkir tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif dengan mengambil lokasi di tempat parkir alun-alun Purwokerto. Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, petugas parkir, dan pengguna jasa parkir di alun-alun Purwokerto. Objek dari penelitian ini adalah penerapan retribusi parkir di alun-alun Purwokerto. Kesimpulan dari hasil penelitian didapat adalah praktik retribusi parkir yang dipungut Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah praktik retribusi parkir yang dipungut lebih dari tarif yang telah ditetapkan atau ditentukan dapat dikatakan menyimpang dari peraturan yang berlaku.
Hal tersebut dapat terjadi karena adanya overprestasi maupun unsur pemaksaan. Dilihat dari segi hukum Islam, hukum atas pembayaran retribusi parkir yang tidak sesuai tersebut kepada petugas parkir tentunya tidak diperbolehkan, karena petugas parkir hanyalah sebagai wakil, bukan sebagai pengelola yang sebenarnya. Sehingga petugas parkir tidak boleh menyalahi perintah orang yang mewakili serta apapun yang dilakukan oleh seorang wakil harus sesuai dengan apa yang diperintahkan. Baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.